Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Lukas pasal 22 ayat yang ke-35. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, laus ninna memandok nasida, uju husuru hamu somar hajut, somar hadde-hadde, somar sipatu pe, dung do hamu kurangan. Jadi duduk nasida mah, dangdung. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam percakapan antara Yesus dan para muridnya, di jamuan Paskah terakhir, Yesus makan bersama para muridnya. Terjadilah percakapan ini yang menjadi nas renungan kita. Di satu sisi, Tuhan Yesus menyelesaikan persoalan pertengkaran di antara para murid. Terjadi pertengkaran dan perselisihan hanya karena masalah siapa yang terhormat di antara mereka. Tuhan Yesus selesaikan dengan memberi teladan menjadi pelayan di antara semua, dengan membasuh kaki mereka. Dan yang kedua, yang menjadi nas kita hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan hal penting. Ketika para murid akan menghadapi hal yang di luar dugaan, bahkan menimbulkan ketakutan dalam hidup mereka, melihat penderitaan yang akan terjadi. Tuhan Yesus mengingatkan akan pengutusannya. Ketika Tuhan Yesus mengutus dua orang berangkat ke setiap daerah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Lalu mereka kembali, semua bersuka cita. Yesus mengutus supaya mereka tidak membawa dalam perjalanan, tidak membawa sepatu selain yang dipakai, atau juga bekal yang berlebih, atau membawa uang yang banyak. Jangan bawa itu. Percayalah hidupmu akan pemeliharaan Tuhan, dan terjadi. Dan Tuhan Yesus mempersiapkan ketika para murid akan menghadapi penderitaan. Penderitaan yang bagaimana? Mereka akan menyaksikan Yesus disiksa dan disalibkan. Mereka akan terjadi kekacauan, ketakutan. Semua akan lari. Dan hanya Yohanes bersama yang mendampingi Maria yang berada di kaki salib Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang paling penting bagi kita ketika kita menghadapi situasi yang di luar dugaan atau membuat kecemasan, kegelisahan dalam hidup kita? Nas hari ini mengingatkan kita hal yang penting. Yang pertama, percayalah selalu akan penyediaan Tuhan. Bagaimana saya bisa selalu percaya? Ingat dong akan pengalaman-pengalaman lalu. Pengalaman di mana Allah menyediakan, Allah mencukupkan. Itu bukan kenangan saja yang pernah terjadi dalam hidup kita. Jangan biarkan itu hanya kenangan masa lalu, tapi jadilah itu menjadi iman kita. Gimana caranya? Ingat dan renungkan. Allah yang memelihara hidup kita dahulu, Dia juga memelihara hidup kita sekarang. Dan yang akan datang, Tuhan pasti pelihara kita. Percayakan pemeliharaan dan penyediaan Tuhan. Itu membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi situasi yang tidak kita duga, yang mungkin mau mendatangkan ketakutan kepada kita. Sehingga mengingat itu, kita tidak menjadi takut. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan mengingat pengalaman masa lalu, pengalaman penyertaan dan penyediaan Tuhan, kita akan memiliki hal ini. Rasa syukur selalu. Ini sangat penting. Bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Situasi yang tidak kita inginkan kalau terjadi dalam hidup kita, mengingat kebaikan Tuhan, kita perlu bersyukur. Dengan bersyukur, kita akan menjadi semakin mampu menghadapi apapun yang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, penderitaan Kristus yang dialami oleh Tuhan Yesus di Yerusalem dan membuat para murid ketakutan saat itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan mereka untuk tidak pernah lupa akan pengalaman pengutusan Tuhan. Ini menjadi keuntungan bagi kita sebagai orang percaya. Percayakanlah dirimu dalam penyediaan Tuhan. Percayalah Tuhan yang pelihara hidup kita. Dan selalu bersyukurlah. Sehingga ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun. Karena kita tahu Allah kita
adalah pemelihara. Allah kita adalah penopang hidup kita dan penolong bagi kita. Yesus sudah buktinya. Yesus adalah bukti kehadiran Allah yang menopang dan menolong kita. Percayakan hidupmu selalu dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu bersyukur, selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk selalu bersyukur dan bersuka cita di dalam Kristus. Berkati kami, sertai kami, dan biarlah kami mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap aktivitas kami di hari ini. Hidup kami dalam milik Kristus. Biarlah segala kemuliaan bagi Engkau kekal untuk selamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.